Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan posisi kendaraan bermotor ataupun harta kekayaan khususnya kendaraan bermotor yang terkena banjir dan bagaimana hubungannya dengan proses asuransi gitu ya, atau asuransi kendaraan bermotor bagi pihak-pihak ataupun masyarakat yang mengasuransikan kendaraannya gitu ya. Nah, penting diketahui bahwa pengaturan soal asuransi atau biasa disebut dengan pertanggungan gitu ya. Nah, ini awalnya itu diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, di KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau dalam istilah Belanda itu disebut Wetboek van Koophandel ya, WVK. Nah, itu di buku 1 di bab ke-9 itu tentang asuransi dan pertanggungan pada umumnya ya, di pasal 246 sampai dengan pasal 268. Nah, selanjutnya pengaturan soal asuransi ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 itu tentang perasuransian, dan yang terakhir itu diubah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Nah, di dalam KUH Dagang di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini mengatur banyak hal yang terkait dengan aspek-aspek perdagangan karena namanya juga sudah KUHD ini sebagai kodifikasi hukum di Indonesia soal pengaturan yang terkait dengan perdagangan. Nah, itu ada asuransi seperti pedagang antara atau ini biasa disebut dengan makelar dan komisioner lalu ada lembaga yang tergolong ke dalam perserikatan perserikatan perdata, misalnya itu ada bentuknya perkumpulan, yayasan ada marskap, ada firma ada firma komanditer, juga ada perseroan komanditer, ada PT perseroan terbatas, dan juga ada NV ini Namlos Vennootschap. Jadi dulu di masa Belanda tuh bentuk-bentuk VT itu perseroan terbatas itu masuk dalam golongan NV Namlos Vennootschap. Dan juga ada perkumpulan koperasi, lalu ada perbankan surat berharga, dan juga ada pengangkutan, dan juga jual beli dagang jadi ada beberapa hal yang masuk dalam kodifikasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel itu ya. Nah, sebagai informasi juga bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini KUHD ini ditetapkan melalui pengumuman pemerintah pada tanggal 30 April tahun 1847, itu melalui Statuta 1847 nomor 23, dan itu mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948, pada saat tanggal 1 Mei 1848 gitu. Jadi 1 tahun setelah diumumkan oleh pemerintah pada masa itu. Nah, khusus untuk pengaturan soal asuransi atau pertanggungan, seperti yang dikatakan tadi bahwa soal pertanggungan atau asuransi ini di KUHD di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu diatur pada pasal 246 pasal 246 sampai pasal 268 ya. Nah, untuk definisi dari asuransi itu diatur pada atau bisa kita lihat di pasal 246 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di KUHD, disebutkan bahwa pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian padanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu event Event ini maksudnya adalah peristiwa ataupun bahaya yang tidak dapat dipastikan gitu ya. Nah, bahaya-bahaya tertentu ataupun peristiwa yang tidak dapat dipastikan ini, ataupun peristiwa yang tidak pasti ini, misalnya adalah kerusakan kehilangan, atau kecelakaan. Nah, dari pasal 246 tadi kita bisa melihat ada beberapa unsur yang diatur dalam pasal ini. Yang pertama adalah pihak-pihak pihak-pihak apa saja yang terdapat pada pasal 246 ataupun pada aktivitas asuransi ini, yaitu adalah subjek dari asuransi ataupun pihak-pihak dalam asuransi, yaitu ada penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Nah, penanggung dan tertanggung ini merupakan pendukung kewajiban dan hak penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memberikan pembayaran premi. Nah, sedangkan dari pihak tertanggung ini wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta benda ataupun harta miliknya yang diasuransikan gitu ya. Nah, yang kedua adalah unsur status dari para pihak ya. Nah, penanggung itu harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum. Nah, bisa dia berbentuk PT perseroan terbatas, ada juga bentuk perusahaan perseroan atau koperasi. Nah, tertanggung dapat berstatus sebagai perseroan, persekutuan, atau badan hukum baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan atas harta yang diasuransikan gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah objek asuransi ya. Nah, objek asuransi ini dapat berupa benda juga dapat berupa hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan juga sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Nah, melalui objek asuransi tersebut ada juga tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak
yaitu penanggung itu bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan untuk pengalihan risiko. Nah, untuk tertanggung itu bertujuan bebas dari risiko ya, dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. Nah, yang keempat itu adalah peristiwa ya, peristiwa asuransi. Nah, peristiwa asuransi ini maksudnya adalah perbuatan hukum atau legal act, yaitu berupa persetujuan atau kesepakatan yang secara bebas ya antara penanggung dan tertanggung ini mengenai objek asuransi ya. Peristiwa yang tidak pasti ya, atau penilaian yang mengancam benda yang diasuransikan dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan ya, yang antara penanggung dan tertanggung, nah itu dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu berupa akta yang biasa disebut ataupun biasa tertuang dalam polis gitu ya. Nah, polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi ataupun telah disepakatinya satu penggunaan ya, dari asuransi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah adanya hubungan ya, asuransi. Nah, hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung ini adalah keterkaitan atau legally bond ya, yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan yang dibangun tadi gitu ya. Nah, salah satu unsur ya penting ya dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan dari pasal 246 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di KUHD itu adalah unsur ganti kerugian. Ya, unsur tersebut hanya menunjuk pada asuransi kerugian ya, ini biasa dalam atau dalam bahasa Belanda disebut verzekering verliesen ya, atau loss insurance, yang objeknya adalah harta kekayaan ataupun harta benda. Nah, sementara ya untuk asuransi jiwa ataupun life insurance ya, itu tidak masuk dalam rumusan pasal 246 KUHD ya, karena jiwa manusia bukan termasuk sebagai harta kekayaan gitu ya. Nah, sehingga definisi ya dari asuransi yang terdapat pada pasal 246 KUHD ini mengalami perluasan ya pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian, dan juga pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ya tentang perasuransian sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992. Nah, di mana pada kedua undang-undang ini ya definisi asuransi ya tidak hanya mencakup objek harta benda atau kekayaan ya, ini bagian dari asuransi kerugian tadi, namun juga pertanggungan terhadap jiwa tertanggung ya, atau pemegang polis ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketentuan yang diatur tentang asuransi pada pasal 246 KUHD itu hanya mencakup bidang kerugian atau asuransi kerugian, tidak termasuk pada asuransi jiwa atau life insurance. Nah, untuk definisi asuransi ya yang diatur ataupun yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 ya, kalau tadi definisi asuransi yang terdapat pada pasal 246 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, selanjutnya adalah definisi asuransi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 tentang perasuransian, yaitu diatur bisa kita lihat di pasal 1 angka 1 yang disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih ya, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung ya dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung ya, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ya. Jadi itu yang dimaksud dari perluasan dari makna asuransi ya, yang sebelumnya diatur pada pasal 246 KUHD. Nah, kini di pasal 1 angka 1 ya di Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 itu sudah mencakup asuransi jiwa ya, tidak hanya asuransi kerugian. Nah, begitu juga bisa kita lihat ya definisi asuransi yang diatur ataupun yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ya, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 di pasal 1 angka 1 ya, disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Yang pertama ya, di poin A, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau di poin B, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana ya. Jadi asuransi ya menurut pasal 246 KUHD dengan asuransi yang didefinisikan atau yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 dan juga Undang-Undang Nomor 40 ya tahun 2014 itu sudah mengalami perubahan ataupun perluasan makna. Nah, selanjutnya adalah definisi tertanggung ya. Nah, ini diatur atau bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 ya, di pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Nah, yang kedua ya, yang selanjutnya adalah definisi pemegang polis ya. Jadi penting juga ya bagi para pihak ataupun masyarakat ataupun nasabah ataupun orang-orang yang menggunakan jasa dari asuransi. Nah, di pasal 1 angka 22 ya di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 disebutkan bahwa pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain ya. Nah, tentang premi ya,
Ini diatur di pasal 1 angka 29 di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014, ya, disebutkan bahwa premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat, ya. Nah, dalam hubungan hukum pertanggungan, penanggung menerima peralihan risiko dari tertanggung, dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya, yaitu sesuai dengan jenis-jenis, ya, asuransi yang kita minati ataupun yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, apabila premi tidak dibayar, maka pertanggungan tadi itu dapat putus, ya, atau setidak-tidaknya pertanggungan itu tidak berjalan, dalam artian pertanggungan itu berakhir dan batal demi hukum. Nah, sebagai suatu perjanjian timbal balik, ya. Nah, perjanjian pertanggungan ini bersifat konsensual, ya. Konsensual artinya sejak terjadinya kata sepakat, ya, maka timbullah hak dan kewajiban di antara para pihak, ya. Jadi tertanggung, ya, sebagai pemegang polis itu wajib untuk memberikan ataupun menyetorkan premi, ya, sesuai dengan kesepakatan ataupun yang tertera dalam polis, ya, dan juga penanggung, ya, sebagai perusahaan dari asuransi itu wajib memberikan, ya, kewajibannya ataupun menyerahkan sebesar apa yang sudah ataupun apa yang disepakati dalam polis, ya, ketika misalnya kejadian peristiwa fenomen ataupun peristiwa ataupun bahaya-bahaya yang dihadapi oleh ataupun harus risiko yang harus yang terjadi pada tertanggung ataupun pemegang polis. Nah, jika terjadi kerugian, ya, yang dapat menimbulkan klaim bagi tertanggung, nah, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh tertanggung, ya. Nah, kewajiban ini berbentuk tertulis dalam polis yang disebut juga implied duties, serta kewajiban dinyatakan secara tegas atau tertulis dalam polis ini disebut sebagai express duties. Jadi ada yang implied police, ada yang express duties, dan juga ada yang proof of loss, ya. Nah, implied duties ini, ya, kita lihat bahwa jika terjadi suatu kerugian, ya, maka tertanggung itu harus bertindak seolah-olah dia tidak mengasuransikan objek yang mengalami kerugian tadi, ya, dan tertanggung berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang pantas untuk memperkecil kerugian tersebut, ya. Jadi ketika misalnya kita memiliki satu kendaraan, ya bagi tertanggung, ya, bagi kita sebagai pemegang polis, ya, kita tidak dilarang untuk sengaja, ya, secara sengaja untuk membuat kerusakan bagi kendaraan yang kita asuransikan itu, gitu, ya. Nah, itu dimaksud sebagai implied duties, ya, bahwa itu seolah-olah kita tidak mengasuransikan, gitu, ya. Kenapa? Karena kejadian-kejadian yang disebutkan dalam polis itu, ya, ada hal-hal yang memang merupakan peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai fenomen atau bahaya-bahaya yang tidak pasti, gitu, ya. Jadi apakah itu kerusakan, ya, atau misalnya kehilangan dan segala macam. Nah, itu biasanya tertuang di dalam butir-butir ataupun klausul di polis. Nah, untuk express duties, ya, ini setiap peristiwa yang kemungkinan dapat menimbulkan klaim, ya, pada polis harus segera diberitahukan kepada penanggung ataupun perusahaan asuransi, serta adanya keterangan lengkap, ya, tentang kerugian yang dialami oleh tertanggung atau pemegang polis. Nah, ini harus dilaporkan kepada penanggung ataupun perusahaan asuransi dalam suatu periode tertentu yang biasanya ditetapkan dalam polis, ya. Mungkin ada yang 14 hari ataupun 30 hari setelah tertanggung mengetahui kejadian tersebut ataupun mengalami kejadian tersebut, ya. Dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pemberitahuan sesegera mungkin itu diperlukan agar investigasi atas kejadian ataupun peristiwa tersebut dapat segera dilakukan, gitu, ya. Nah, kalau tidak, ya, beberapa bukti tentang kejadian tersebut, ya, kemungkinan tidak bisa diperoleh atau ingatan para saksi mungkin tidak sepenuhnya otentik, gitu, ya. Nah, yang kedua itu dalam banyak hal, ya, pihak tertanggung, yaitu memerlukan bantuan, ya, dari staff claim ataupun orang-orang yang memang ditugaskan dari pihak penanggung ataupun perusahaan asuransi, ya, soal dalam hal pencegahan kerugian lebih lanjut, ya, dalam hal untuk mempercepat dimulainya perbaikan, ya. Jadi ada loss adjuster namanya, itu karyawan-karyawan ataupun petugas-petugas yang ditunjuk untuk menaksir kerugian, ya, yang terjadi pada kendaraan kita. Nah, setelah mendapatkan pemberitahuan, ya, nah, penanggung biasanya mengirimkan formulir klaim, ya, kepada tertanggung untuk kita isi, ya, untuk diisi. Nah, formulir ini, ya, untuk mendapatkan informasi tentang tertanggung, yaitu yang ada juga selain informasi dari pemegang polis atau tertanggung, lalu tempat di mana kerugiannya, ya, sifat kerugian waktu terjadinya kerugian, lalu rincian harta benda yang mengalami kerugian, ya, berikut nilai-nilainya, dan juga asuransi atau polis lain yang menuntut kepentingan yang sama, gitu, ya. Mungkin ada 2 atau 3, ya, asuransi yang digunakan untuk satu kendaraan itu. Nah, jawaban yang diberikan dicocokkan dengan proposal yang diisi tadi, ya, oleh pihak tertanggung. Nah, kewajiban-kewajiban lain itu dari tertanggung ataupun pemegang polis biasanya juga itu ditegaskan dalam polis, ya, jika terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada polis, yaitu tertanggung tidak boleh bertindak curang, yang saya katakan tadi, untuk secara sengaja ataupun dengan sengaja mendapatkan suatu keuntungan dari adanya kerugian itu ataupun peristiwa tadi, gitu, ya. Nah, tertanggung jika diminta harus mengizinkan penanggung untuk melakukan hak subrogasi, dan tertanggung tidak boleh melakukan hal yang merugikan atas hak subrogasi tersebut, gitu, ya. Nah, selanjutnya adalah selain tadi implied express, lalu ada express implied, ya, express duties, ada implied duties, ya, ada kewajiban yang bagi tertanggung, lalu ada kewajiban bagi penanggung, ya. Nah, selanjutnya adalah proof of loss, ya.
Nah, proof of loss ini adalah peristiwa yang menimbulkan suatu kerugian tertanggung yang berkewajiban dibuktikan ya oleh pihak tertanggung. Nah, tertanggung ya itu telah mengalami kerugian karena suatu kewajiban peristiwa ataupun kejadian fundament yang dijamin dalam polis ya. Nah, nilai atau jumlah kerugian harus sesuai dengan yang tercantum dalam polis ya. Tapi jika penanggung berpendapat bahwa kerugian itu disebabkan oleh suatu bahaya yang dikecualikan dalam polis ya, tidak diatur dalam polis, maka pihak penanggung yang wajib membuktikan hal tersebut gitu ya. Jadi ada juga kewajiban dari perusahaan asuransi ya, ketika misalnya mereka mengatakan bahwa hal ini bukan merupakan bagian ataupun item-item yang diatur dalam kesepakatan di polis ya, maka mereka harus bisa membuktikan hal tersebut gitu ya. Jadi hal ini biasanya banyak yang terjadi dalam sengketa asuransi. Nah, salah satu prinsip dalam asuransi itu adalah prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan gitu ya. Nah, ini sesuai dengan pasal 268 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di KUHD. Nah, di situ disebutkan bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang ya, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Maka setiap kepentingan ya dapat diasuransikan, baik kepentingan bersifat kebenaran maupun yang bersifat hak, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 268 ya. Nah, asuransi kendaraan bermotor ya, ini merupakan bentuk pertanggungan yang bersifat kebendaan ya, yang tujuannya untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh misalnya tabrakan, benturan ya, terbalik, tergelincir atau terprosok ya. Ada juga karena perbuatan jahat, misalnya karena pembegalan gitu ya, atau ada tindakan pencurian gitu, dan juga peristiwa kebakaran. Nah, termasuk juga memberikan jaminan apabila kendaraan bermotor itu berada di atas kapal ya, dalam penyeberangan selama masih berada di bawah pengawasan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya, itu masih dalam konteks tanggungan asuransi kendaraan bermotor gitu ya. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa ada dua dalam asuransi kendaraan motor itu ada dua jenis jaminan ya, ini hubungannya dengan tadi yang saya sebutkan bahwa bagaimana posisi kendaraan bermotor ya yang diasuransikan ketika terjadi satu peristiwa banjir gitu ya. Yang pertama adalah jaminan dasar. Ini biasanya sebagai bentuk yang yang biasa digunakan oleh perusahaan asuransi. Yang pertama adalah jaminan dasar yang terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah jaminan dasar yang secara komprehensif atau gabungan. Nah, ini memberikan perlindungan atas kerugian ataupun kerusakan sebagian maupun kerusakan total gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mengalami kerusakan pada kendaraan kita ataupun secara total ya, itu masuk dalam jaminan dasar secara komprehensif. Yang kedua adalah jaminan dasar yang merupakan ataupun berbentuk ya kerugian total saja. Nah, ini memberikan perlindungan ataupun jaminan atas kerusakan atau kerugian yang secara total ya. Yang sini dapat diartikan sebagai nilai perbaikan yang misalnya mencapai minimal 75% dari harga kendaraan atau nilai pertanggungan yang diasuransikan. Nah, selain dari jaminan dasar, yang kedua adalah jaminan perluasan ya. Jadi yang kedua ini bisa kita lihat di sini bagaimana bentuk-bentuk peristiwa yang masuk dalam jaminan perluasan. Nah, jaminan perluasan ini merupakan jaminan tambahan ya untuk melengkapi jaminan dasar tadi ya. Nah, ada beberapa kondisi yang disebutkan ataupun biasa diatur ya oleh kesepakatan ataupun dalam kesepakatan pada polis asuransi. Yang pertama itu adalah peristiwa banjir ya, badai, hujan es, tanah longsor, angin topan ya. Nah, di sini ya penanggung itu memberikan jaminan terhadap kerugian ataupun kerusakan pada kendaraan bermotor yang disebabkan secara langsung ya oleh peristiwa-peristiwa tadi, yaitu angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air atau tanah longsor ya. Nah, untuk kejadian ataupun untuk peristiwa yang menimbulkan kerugian ataupun kerusakan ya pada kendaraan bermotor ya yang secara langsung oleh banjir, ini hanya menjamin kerugian atau kerusakan disebabkan oleh disebut dengan water damage only ya. Apa yang dimaksud dengan water damage only ini ya? Nah, water damage only ini ya, ini disebutkan ataupun kerugian yang atau kerusakan ya memang yang muncul karena memang kerusakan yang disebabkan oleh water damage only ya, ini biasanya yang biasa diklaim ya pada perusahaan asuransi itu adalah pembersihan interior ya. Lalu itu ada kerusakan bagian elektrikal dan juga komputer ya pada mobil, dan juga kerusakan aksesoris lainnya ya, selain dari mesin ya. Jadi itu di luar dari water hammer. Jadi water hammer itu kerusakan mesin akibat air yang masuk ke dalam mesin yang dalam keadaan hidup gitu ya. Jadi memang peristiwa-peristiwa itu nanti akan diinvestigasi ataupun dilihat ya, apakah si pengendara ini ataupun si pemilik kendaraan bermotor ini begitu dia sudah tahu peristiwa banjir, nah dia tetap menerobos situasi tersebut ya, sehingga menyebabkan mesin mobilnya mati gitu ya. Nah, ini disebut dengan water hammer ya. Jadi ini biasanya yang pengecualian ya di dalam klaim asuransi. Nah, peristiwa selanjutnya adalah peristiwa gempa bumi, tsunami, dan juga ada letusan gunung Merapi ya. Nah, untuk memberikan jaminan terhadap kerugian pada kendaraan bermotor yang disebutkan oleh peristiwa gempa bumi, tsunami atau letusan gunung Merapi ya. Nah, ini juga masuk ya pada klaim ya sebagai jaminan perluasan ya di dalam asuransi. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab hukum pihak ketiga ya. Jadi pihak penanggung juga memberikan ya klaim ya. Ini biasanya disebutkan bahwa dalam
akibat risiko yang dijamin pada jaminan kendaraan, ya baik itu penyelesaian melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrasi atau pengadilan. Nah, dengan syarat yang telah mendapat persetujuan tertulis ya terlebih dahulu dari penanggung. Nah, jadi biaya yang dijamin ya dalam proses tanggung jawab hukum pihak ketiga ini yaitu adalah biaya atas kerusakan harta benda pihak ketiga, ya, biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian pihak ketiga. Dan juga ada biaya bantuan ahli hukum sebesar 10% dari nilai pertanggungan. Ya, ini masuk juga dalam jaminan perluasan. Nah, selanjutnya adalah kecelakaan diri ya ataupun personal accident. Ini ada dua jenis jaminan. Pertama itu terhadap cedera badan atau kematian terhadap pengemudi dan penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung itu disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Lalu jaminan kedua itu memberikan jaminan atas biaya perawatan atas cedera badan akibat kecelakaan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan itu sebesar 10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya oleh pemegang polis ya. Pertama adalah ikhtisar pertanggungan. Nah, ikhtisar pertanggungan ini adalah sebelum memproses klaim ya, itu penanggung perlu mengetahui nilai pertanggungan yang diasuransikan. Ya, dalam ikhtisar pertanggungan terdapat data-data tertanggung. Data tersebut menjadi acuan ya bagi pihak penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita. Ya, jadi dalam proses klaim itu ya tetap subjek yang sedang berhadapan itu adalah penanggung dan tertanggung. Nah, ikhtisar pertanggungan ini ya, ini harus diketahui oleh penanggung. Nah, yang kedua ada ketentuan pasal-pasal dalam polis. Nah, isi dalam polis tersebut itu memuat semua aspek dalam perjanjian asuransi, yaitu mulai dari definisi ya jaminan kendaraan, pengecualian pengalihan risiko, kerusakan, ganti kerugian dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, sehingga dengan kita mengetahui ketentuan pasal-pasal dalam polis, ini memudahkan tertanggung untuk memahami pokok-pokok dari asuransi yang harus dilakukan. Nah, bagaimana jika terjadi perselisihan ya atau sengketa ya antara tertanggung dan penanggung ini ya, maka pihak ya perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pihak nasabah atau pemegang polis sebagai tertanggung ya, nah dapat menempuh atau melakukan mekanisme penyelesaian sengketa itu melalui mediasi ya, arbitrasi atau proses peradilan gitu ya. Nah, ini penting untuk diketahui ya bagi masyarakat ataupun pihak-pihak yang mungkin selama ini sebagai pemegang polis ya ataupun mengasuransikan kendaraannya yang mungkin mengalami peristiwa banjir ya atau peristiwa-peristiwa yang memang masuk dalam jaminan perluasan gitu ya. Jadi penting bagi pemegang polis untuk memang benar-benar apakah ya dalam polis tersebut ya item-item yang disebutkan yang dijaminkan ya bagi kendaraan motor itu yang kita miliki itu memang tertuang ya atau tidak ya, karena acuan dari setiap pertanggungan itu yaitu harus harus terdapat pada perjanjian polis gitu atau dalam polis itu. Nah, di situ kuncinya karena apa? Karena selama ini mungkin tertanggung ataupun konsumen atau nasabah itu tahunya hanya membayar premi gitu ya, membayar tagihan premi. Nah, dia sebelumnya mungkin tidak tahu apakah item-item yang perlu diketahui itu masuk tidak ya sesuai dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan dari pemegang polis. Nah, banyak memang kasus ataupun perkara-perkara sengketa asuransi ini ya, ketika misalnya mau melakukan klaim ya dia tidak bisa ataupun tidak masuk dalam kesepakatan polis gitu ya. Nah, untuk itu bagi semua ya pihak untuk mengetahui ataupun masyarakat untuk mengetahui sebelum kita membeli atau menggunakan jasa asuransi ini ya ataupun pertanggungan risiko ini untuk mengetahui apa saja yang pengalihan risiko apa saja yang bisa mereka tanggung nanti gitu ya. Jadi tidak bisa semua hal-hal yang memang tidak sepakati ataupun tidak tertuang dalam perjanjian polis. Baik, itu saja yang kita sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share atau komentar di kolom komentar. Terima kasih. Selamat sore.